Oke guys, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang trading dan investing secara garis besar. Di video-video selanjutnya ini kita akan mulai membahas tentang technical analysis secara lebih mendalam. Tetapi sebelum itu, saya akan perkenalkan terlebih dahulu dua macam market yang biasanya paling umum digunakan untuk kalian trading. Yang pertama ada spot market dan kedua ada futures market. Nah, dari pengertian sendiri untuk spot trading adalah aktivitas jual beli aset dengan harga pasar saat ini dan transaksi langsung terjadi saat itu juga. Yang pertama, ada spot, adalah aktivitas jual beli aset dengan harga pasar saat ini dan transaksi langsung terjadi saat itu juga. Contoh simpelnya adalah ketika kamu beli satu Bitcoin di harga 100.000, secara langsung kamu punya satu Bitcoin tersebut ketika transaksi tersebut berhasil dieksekusi. Dan next ini ada futures trading. Ini adalah jenis trading yang lebih beresiko. Jadi, simpelnya, untuk ketika futures market ini adalah ketika kita membeli suatu aset tersebut, kita membelinya dalam bentuk kontrak. Kita tidak memiliki aset tersebut secara real. Nah, umumnya di futures ini ada dua opsi, yaitu pertama posisi buy atau long, dan yang kedua posisi short. Untuk menyimpulkan futures trading ini, saya bagi menjadi tiga komponen utama. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah margin. Margin ini secara pengertian adalah modal untuk membuka posisi futures. Jadi margin ini adalah uang yang kalian masukkan untuk membeli kontrak tersebut. Kemudian selanjutnya ada leverage. Leverage ini secara simpelnya adalah pengalian dari margin yang kalian masukkan tadi. Kemudian ada funding fee. Namanya kontrak berjangka. Jadi biaya periodik antara trader long versus short. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara harga di futures market dan spot market. Nah, untuk lebih simpelnya kita coba langsung ke contoh di futures market ini. Contoh simpelnya ini ketika kita misal menggunakan modal atau margin sebesar $100 ya. Kemudian kita menggunakan leverage sebesar 25 kali. Nah, ukuran posisi yang kita dapatkan nanti ketika kita membuka posisi tersebut adalah $100 tadi, yaitu margin, dikalikan dengan leverage-nya, yaitu posisi yang kalian buka akan senilai $2.500. Nah, di sini kenapa bisa futures market ini lebih berbahaya? Karena ketika kalian membuka posisi long, untuk penurunan 1%, itu berarti dari ukuran posisi kalian dikalikan 1% tersebut. Berarti sebesar $2.500 dikalikan minus 1%. Kerugian kalian ketika long tersebut ternyata turun 1% adalah sebesar minus $25. Atau biar lebih simpel, bisa dibilang setiap kerugian 1% real akan dikalikan 25 kali. Jadi semisal Anda mengalami kerugian 1%, dikalikan 25, menjadi totalnya adalah minus 25%. Nah, dan juga selanjutnya untuk penjelasan funding rate. Biasanya funding rate ini adalah fee yang dibayar setiap beberapa jam. Contoh, kita menggunakan modal atau margin dan leverage seperti posisi yang tadi kita sebutkan. Dengan modal $100, leverage 25 kali, ukuran posisi yang kita dapat $2.500 seperti tadi. Semisal funding rate pada market saat itu berada di angka 0,01% setiap 8 jam. Ini artinya adalah setiap posisi long yang dibuka, trader itu harus membayar 0,01% dari position yang ada setiap 8 jam sekali. Kemudian kita buka posisi ini dalam posisi long. Nah, untuk perhitungannya adalah seperti ini. Untuk funding rate yang akan kita bayar adalah 0,01% ini dikalikan $2.500 didapatkan adalah untuk pembayaran funding fee ini $0,25 setiap 8 jam. Berarti Anda harus membayar funding fee sebesar $0,25 setiap 8 jam sekali. Nah, kenapa juga futures trading ini sangat beresiko? Karena ada namanya potensi likuidasi atau secara simpelnya dana yang kalian pakai habis semua. Nah, kita coba pakai contoh yang tadi ya. Semisal kalian membuka modal trade marginnya menggunakan $100. Kemudian total modal di wallet kalian adalah $100 juga. Berarti ibaratnya kalian all in. Nah, leverage yang dipakai sama seperti tadi, $25. Kemudian ukuran posisi sama tadi, $100 kali 25, $2.500. Di sini berarti untuk penurunan 4% ketika kalian membuka posisi long adalah 2.500 dikali minus 4%. Sama dengan minus $100. Itu sudah sebesar modal atau margin yang kalian buka tadi ya. Jadi dari nilai tersebut, nilai modal di wallet kalian itu sudah $100 dikurangi $100, sudah habis. Aset di wallet habis dikarenakan kalian melakukan oversize position. Makanya di futures trading ini sangat perlu dicatat, kita harus melakukan risk management yang baik, memiliki plan trading yang
baik juga ya. Oleh karena itu kenapa kita perlu technical analysis di dalam trading ini? Karena technical analysis ini, bisa membantu kita untuk memprediksi harga. Meskipun memang technical analysis tidak selalu 100% benar, tapi ini setidaknya bisa membantu kita trader untuk menentukan waktu beli atau jual dengan lebih tepat. Nah, apa saja poin-poin utama yang bisa kalian tentukan di dalam kalian melakukan technical analysis? Yang pertama yaitu ada entry point-nya, kemudian take profit point kalian, kemudian ada stop loss. Nah, secara penjelasan entry point ini adalah titik di mana kalian mulai masuki posisi trading, entah itu short atau long, kalian mulai pasang posisi beli atau jual di level tersebut. Kemudian take profit adalah titik di mana kalian menganggap, oh, harga yang kita sudah beli ini atau kita sudah short atau jual ini sudah mencapai target, atau cukup tinggi dari area yang kita beli. Kemudian untuk stop loss adalah kita membatasi kerugian yang kita terima. Contohnya seperti tadi untuk yang terlikuidasi, stop loss ini mencegah kita agar kita tidak terlikuidasi. Nah, tujuan dari 3 poin ini adalah untuk mengelola risiko dan mengunci profit kita secara disiplin. Nah, sekian untuk, spot dan futures trading, mungkin saya berikan sedikit key atau kunci untuk bisa sukses dalam trading. Yang pertama itu adalah yang paling penting adalah manajemen resiko. Dan juga yang paling penting kalian harus gunakan modal yang siap rugi. Manajemen resiko ini, cukup panjang, jadi kita akan bahas di video-video lainnya. Kemudian juga yang kedua ada psikologi trading dan juga kesabaran, itu tidak kalah pentingnya. Tapi juga psikologi ini, saya rasa cukup panjang, jadi akan kita bahas juga di video lainnya. Kemudian strategi dan disiplin. Karena, kita dalam trading, itu disiplin itu ada suatu hal yang juga sangat penting. Kita punya style analisa kita sendiri dan kita perlu melakukan backtesting agar melihat apakah style analisa kita ini, works atau tidak. Nah, kemudian, yang juga saya pernah sampaikan di video Trading versus Investing, yaitu analisa, technical, fundamental, dan on-chain. Kemudian yang kelima, ini juga cukup penting ya teman-teman, yaitu trading journal. Itu untuk evaluasi. Jadi semisal kalian buka posisi trade hari ini, posisi long, kalian lihat misal sukses, suksesnya karena kenapa, atau kalian misal gagal atau loss, itu loss-nya juga karena kenapa. Tujuannya adalah mengevaluasi trading kalian agar kalian tahu secara pribadi atau personal apa yang salah dari trade yang kalian buka. Terus kemudian yang tidak kalah penting adalah stay update on news and market trend. Ya, di kita di Crypto Wave juga seperti yang kalian tahu, kita juga menyediakan news yang sangat up to date dan sangat cepat update-nya, tentunya terkurasi, dan semoga kalian bisa menggunakan semua news dari CryptoWave dengan baik. Oke, sekian untuk intro dari technical analysis ini, semoga berguna, dan selanjutnya kita akan masuk lebih dalam lagi ke technical analysis. Let's go.